Nah, ini dia pembicaraan kita tentang manajemen keuangan keluarga Islam yang ada perbedaan ya dengan keluarga-keluarga pada umumnya, karena kita punya skala prioritas dan manajemen keuangan keluarga kita juga dalam konteks ibadah ya, insya Allah, sampai kemudian dengan kondisi keuangan keluarga ini mengantarkan kita ke surganya Allah. Bismillah, insya Allah. Baik, kita lanjut masuk ke slide berikutnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatu di'afa khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulu sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, dari ayat ini, maka kita perlu memiliki keberanian. Ya, keberanian untuk apa? Keberanian untuk berkata yang benar. Bahkan dengan keberanian berkata yang benar ini, kita berharap Allah memberikan kepada kita rezeki ya berupa ketakwaan, takwa kepada Allah. Kemudian juga senantiasa memperkirakan atau mempersiapkan masa depan untuk anak keturunan kita. Ya, agar anak keturunan kita nantinya setelah kita tinggalkan menjadi kuat, ya, menjadi sejahtera atau menjadi makmur. Itu sudah harus ada di dalam bayangan kita gitu. Misalnya hari ini kita dengan kondisi seperti ini, ya, bisa makan cukup begitu. Bagaimana kemudian pada generasi yang akan datang bukan hanya cukup, bahkan anak kita bisa berbagi, misalnya seperti itu. Kalau kita pada hari ini bisa berbagi, misalnya setiap hari Jumat kita hanya bisa berbagi 50 pack, 100 pack, kita berharap nanti, ya, pack makanan gitu maksudnya, anak keturunan kita bisa lebih daripada itu, gitu. Jadi memang harus ada bayangan. Cuma memang ini kondisinya ya, kebetulan sekali. Kemarin kita semua sedang menolak ya, adanya UU Cipta Kerja atau dalam tanda guyonan anak-anak itu UU Cilaka gitu ya, dari Omnibus Law yang memang sangat menekan, sehingga kita berikhtiar ya agar undang-undang ini dihapus ya, sebab namanya ikhtiar itu bukan hanya pribadi, bukan hanya personal, tapi ikhtiar itu juga harus dilakukan secara konstitusional ya, secara undang-undang, bahkan menjadi tanggung jawab nasional, tanggung jawab negara untuk menyiapkan media, menyiapkan akses ya, di mana setiap warga negara kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena apa? Ini tadi landasannya, karena kita khawatir kalau anak keturunan kita nanti bakalan lemah di belakang, ya, tidak menjadi berdaya gitu. Ya, jadi ini kayaknya pas banget Allah sudah merencanakan ya pembicaraan kita itu mirip dengan yang memang sedang menjadi concern kita bersama. Oke, slide berikutnya. Ya, karena kita berharap adanya kesejahteraan dalam keluarga, oleh karenanya kita perlu untuk mencoba bagaimana mencari jalan ya, memperoleh rezeki yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana caranya supaya anak keturunan kita kuat, anak keturunan kita sejahtera. Maka ternyata di dalam Al-Quran itu ada 8 jalan ya. Pertama, jalan rezeki yang telah dijamin. Jadi ini udah pasti ya, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Nah, ini harus kita yakini bahwa rezeki kita udah dijamin gitu. Ini jangan dikontroversikan dengan, loh kan udah dijamin, kenapa kita harus demonstrasi dan sebagainya. Tentu ini tidak ada
hubungan ya. Maksudnya jangan sampai kemudian dibenturkan gitu. Justru karena sudah dijamin ya oleh Allah, kita harus mencari jaminan itu gitu ya. Justru kita harus bergerak untuk mendapatkannya karena memang sudah dijamin oleh Allah. Jadi bukannya diam ya untuk mendapatkannya, tapi harus bergerak. Kemudian yang kedua, jalan rezeki adalah dengan sedekah. Ya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Ya, jadi bukan deret ukur ya di sini, tapi berlipat ya. Berlipat apa yang didapat dari mereka yang berinfak dan sedekah. Di sini diistilahkan dengan memberikan pinjaman. Lalu yang ketiga, rezeki karena istighfar. Jadi karena kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Coba perbanyak istighfar. Kalau sehari mungkin hanya 100 kali, tambahkan 1000 kali. Ya, coba lihat betapa ternyata Allah kemudian menambahkan rezeki kita lebih daripada biasanya. Ya, boleh mulai dicatat dan boleh mulai direncanakan. Kemudian nanti dicek hasilnya di akhir bulan. Ya, benar nggak nih rezeki karena istighfar? Ya, alhamdulillah saya sudah membuktikannya betul. Jadi makanya kalau misalnya merasa ada kekurangan, punya rencana untuk berbagi, itu saya banyak beristighfar agar Allah memberikan kelapangan rezeki sehingga bisa berbagi, ya bisa bersedekah. Ya, jadi beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ya, itu janji Allah pasti ya. Semakin banyak beristighfar nanti akan diturunkan hujan kepada kita. Ya. Kemudian rezeki berupa anak, ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Ya, jadi anak-anak kita itu adalah rezeki bagi kita. Ya, karena setiap anak sudah dijamin rezekinya. Kembali ke nomor 1, rezeki yang telah dijamin. Karena anak-anak kita dijamin rezekinya, artinya pasti anak-anak kita mendapatkan rezeki. Ya, salah satu jalan ya supaya logis dan diterima akal sehat ya lewat orang tuanya. Jadi insya Allah setiap orang tua yang dititipi Allah anak, maka akan dilapangkan rezekinya karena orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada anaknya. Lalu kemudian rezeki karena usaha, ya. Nah ini perlu di bold ya. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Jadi Allah memberikan rezeki lewat usaha. Ya, Allah akan melapangkan rezeki bagi mereka yang usaha dengan keras. Tapi kalau sudah dapat, bukan berarti kemudian seseorang harus mengatakan ini adalah hasil usahaku, ini hasil ilmu aku. Bukan. Tapi itu karena Allah telah memberi. Allah berjanji, lalu Allah memberi, sehingga apa yang boleh kita katakan hadza min fadli rabbi. Itu semua adalah dari sisi Allah, dari keutamaan Allah. Rezeki yang tidak terduga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Ya, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan alhamdulillah apabila kita yakini ya, kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah ya, dengan berbagai cara ya, tadi sudah keyakinan, keimanan, kemudian bersedekah, kemudian beristighfar, kemudian juga tetap ya bertanggung jawab untuk berikan nafkah, lalu berusaha, ya rezekinya bisa jadi ya terus bertambah dari arah yang tak disangka-sangka. Ini satu cerita ya. Saya mencoba untuk kepada Allah bertanya, ya Allah, rezeki dari arah yang tak terduga itu seperti apa ya kita. Memang pada waktu-waktu yang sebelumnya saya pernah renungan salah satu yang saya temukan adalah betapa ternyata
saudara-saudara kita di Palestina ya dalam kondisi seperti itu, terluka ya, terjajah, kemudian terkungkung, terisolasi gitu. Tapi mereka tetap memiliki apa ya, confidence, kemudian mereka merasakan tetap bahagia ya, confident, bahagia dari mana? Karena mungkin bisa jadi mereka selalu meminta kepada Allah rezeki dan Allah memberikannya dari arah tak terduga. Betapa banyak orang yang menolong mereka, ya, bahkan orang-orang yang tidak pernah mengenal kepada mereka datang memberi sumbangan. Nah itu dia. Kemudian saya mencoba untuk itu kan di sana. Bagaimana dengan saya? Ya, tiba-tiba ini salah satu ilustrasi aja. Murid saya saya punya murid itu tahun 93 ya 94, tiba-tiba Mbak masih ingat saya nggak gitu. Saya bilang saya suka main tebak-tebak aja, Ratna ya. Bukan Mbak, saya Budi. Oh ya, ini perempuan ya, bukan Budi laki-laki, Budi perempuan. Lalu dia bilang, Mbak aku mau kirim sesuatu nih, titip buat anak duafa tapi sebagian juga buat Mbak gitu. Nah, alhamdulillah itu kan artinya rezeki yang tak terduga. Saya nggak pernah nyangka juga, tiba-tiba dia chat saya, memperkenalkan diri, mengingatkan saya sendiri sudah lupa ya, karena ya kesibukan dan juga karena tidak ada kontak, jadi saya lupa murid saya yang mana. Nah, ternyata dia memperkenalkan diri dengan cara seperti itu. Nah, itu salah satu di antaranya rezeki yang tidak terduga ya. Macam-macam ya ilustrasinya. Mungkin di sini juga akhwati fillah sudah pernah merasakan. Nah, yang ini yang paling mantap, yang benar ya adalah rezeki karena menikah. Kenapa saya mengatakan ini paling mantap dan benar? Karena saya baru saja merasakan itu ketika menikahkan anak saya ya. Saya pasrah dengan acara yang sederhana dalam kondisi COVID seperti ini. Tapi ternyata yang apa istilahnya memberikan tanda cinta kepada saya itu sangat banyak, luar biasa, alhamdulillah, sehingga saya meyakini bahwa Allah memang akan memberi rezeki kepada mereka yang menikah ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi ini janji Allah yang pasti, akhwati fillah. Gak perlu merasa ragu ya, merasa ragu atau begitu hitung-hitungan kok kayaknya rugi, enggak. Ya, yakini bahwa Allah akan memberikan rezeki karena menikah. Ya, ada sih yang kemarin saya pernah singgung juga, seorang istri yang dia merasa sedih karena suaminya itu kurang ya di dalam berusaha mencari nafkah. Tapi kesolehan suaminya, kemudian keistiqomahannya di dalam ibadah, menyebabkan ya salah satu di antaranya adalah Allah melapangkan rezeki istrinya. Ya, jadi saya katakan mungkin bisa jadi dengan kesolehan suaminya itulah rezeki kamu menjadi lebih banyak gitu ya, daripada mereka ibu-ibu yang biasa yang memang sudah mendapatkan nafkah dari suaminya dengan layak. Ya, jadi memang Allah Maha Adil ya, memberikan kekurangan di satu sisi tapi kelebihan di sisi lain, termasuk masalah rezeki. Dan yang terakhir adalah karena bersyukur ya, karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Sering mengucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan rezeki seberapapun, maka nanti ditambahkan lagi rezeki. Next. Nah, sekarang kita akan ke slide berikut. Kita akan bicara tentang kewajiban suami di dalam nafkah ya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, dan seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Arijalu qawwuna 'alan nisa ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan
rezekinya laki-laki lalu diberikan beban dengan nafkah. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi di dalam keluarga Islam ya, yang wajib menafkahi itu adalah suami ya, tolong garis bawahi, bukan istri. Istri yang mendapatkan nafkah, suami yang menafkahi ya. Lanjut next. Ya. Soal suami, misalnya dia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka dia berdosa. Meskipun misalnya begini, suami itu adalah bawahan atau staf istrinya. Istrinya uangnya luar biasa, berlimpah gitu. Kemudian suaminya ternyata menjadi stafnya. Lalu suaminya yang menjadi stafnya ini tidak memberi nafkah kepada istrinya yang atasannya kalau di kantor, yang uangnya lebih banyak daripada dirinya, maka dia berdosa. Bayangkan ya. Jadi gimana dong dengan posisi seperti itu? Tetap wajib memberi nafkah. Ya, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia beri makan atau nafkah. Nah, tapi kan secara logika ya, misalnya mau diperdebatkan ayat hadis ini, mungkin orang akan mengatakan dia tapi kan gajinya lebih sedikit, bahkan mungkin yang memberikan gaji itu adalah istrinya, ini gimana? Maka jawabannya tetap baginya untuk memberi nafkah kepada istri ya. Karena dari satu sisi selain dia telah memenuhi kewajiban seorang suami, di sisi lain ketika seorang suami memberi nafkah kepada istri, setiap istri itu akan merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah. Ya, ada perhatian dari suami. Bahkan kemudian tumbuhlah cinta dari sana. Tapi kalau suami itu tidak memberi nafkah, ya, maka lama-lama cinta istri itu bakalan tergerus. Jadi sedikit yang dia mampu, yang dia bisa berikan, ya berikan kepada istrinya. Ya, jadi jangan sampai dia menumpuk dosa setiap hari karena menyia-nyiakan kewajiban, ya, tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada istri. Next. Nah, sekarang bagaimana seorang istri mengatur keuangan keluarga? Yang pertama, maka perlu dibuat skala prioritas. Ya, prioritas keuangan dalam Islam itu, ini saya ngetiknya salah ya. Satu, yang pertama adalah zakat atau sedekah. Jadi dari pendapatan yang diterima itu harus difikirkan keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Ya, nanti memang ada hitung-hitungan apakah zakat yang dikeluarkan itu adalah neto, ya, ataukah bruto. Nah, itu nanti ada pakarnya lagi, ada hitung-hitungannya lagi ya. Intinya kita sudah tahu apa nisab, ya, sudah tahu hisab, itu baru kita keluarkan zakat. Nah, sementara kalau belum sampai kepada nisab, maka kita mengeluarkan sedekah. Ya, nah, nanti ada kelas yang lain lagi ya kalau bicara soal zakat dan sedekah ini. Lalu kemudian juga disisihkan untuk tabungan, ya, disisihkan untuk tabungan. Kalau saya, karena ini ya cara berpikir saya, kadang-kadang kita bersedekah dengan mengharapkan apa, misalnya mengharapkan kesehatan, kebahagiaan, tapi juga ada yang memang kita bersedekah dalam tanda kutip menabung. Ya Allah, aku menabung kepada Engkau dengan menitipkan pada misalnya kegiatan-kegiatan, program-program masjid, ya, program-program Palestina misalnya, kemudian program-program anak yatim, itu adalah tabungan, ya, meskipun dalam konteks sedekah, tapi ada hal-hal yang sifatnya memang kita mengatakan satu masa aku ingin mendapatkan tabunganku, gitu, ya. Lalu prioritas berikutnya adalah hutang, bayarlah hutang. Gimana kalau misal dari pendapatan setelah dipotong sedekah, menabung, hutang, ternyata uangnya cuma segitu-segitunya, gimana? Ya, belanja kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan, ya, kapasitas. Nanti kita lihat selanjutnya slide yang, nah ini dia, ya, ini kebutuhan rumah tangga itu kan ada
primer, ada sekunder, ada pelengkap. Kalau dari penghasilan kita untuk pelengkap nggak mungkin, ya kita abaikan dulu, lebih kepada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder juga masih sulit, maka kita yang paling basic yaitu kebutuhan primer. Jadi skala prioritasnya yang primer dulu gitu. Apa itu kebutuhan primer yang kita tahu? Yaitu nafkah pokok bagi kita yang diperkirakan dapat mewujudkan 5 tujuan syariat. Ya, itu nafkah pokok tuh memelihara jiwa, nafkah pokok itu memelihara akal, nafkah pokok itu memelihara agama, nafkah pokok itu memelihara keturunan, dan nafkah pokok itu memelihara kehormatan. Ya, jadi itu memenuhi 5 tujuan syariat itu. Sehingga apa saja? Ya, makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman. Ya, kemudian juga ilmu pengetahuan yang bisa didapat dari majelis atau dalam sekolah dan pernikahan. Ya. Jadi ini kebutuhan primer nih. Nah, sementara kebutuhan sekunder itu nanti misalnya terkait dengan moda transportasi. Ya, kebutuhan sekunder juga kalau sekarang komunikasi itu menjadi primer, maka nanti primernya dibatasi juga ya, seberapa kebutuhan komunikasi yang diperlukan dan yang apa istilahnya yang sekunder yang sifatnya misalnya sosial media dan sebagainya. Kecuali kalau sosial media itu merupakan belanja pokok kita untuk menghasilkan, itu beda lagi, yaitu perlu ada alokasi yang lain. Next. Yang kedua, ya setelah yang pertama kita tahu skala prioritasnya ada 3 ya. Skala prioritasnya adalah menyisihkan sedekah atau zakat, menyisihkan bagaimana untuk membayar hutang-hutang, lalu kemudian menyisihkan untuk masalah belanja. Belanjanya yang utama adalah belanja kebutuhan primer ya. Setelah itu boleh ditambah dengan kebutuhan sekunder, ya, dan yang terakhir adalah kebutuhan pelengkap atau tersier, atau mungkin yang sifatnya kebutuhan lux ya. Nah, yang kedua adalah mengelola keuangan ini dengan hemat dan sederhana. Dengan hemat dan sederhana. Ya, misalnya hemat dan sederhana itu kalau kita sendiri misalnya sehari mengeluarkan uang untuk makan 50.000, ya, maka kalau kita sudah menikah, belum punya anak, berapa tuh? Sehingga bisa dikatakan hemat dan sederhana. Ya, pas-pasannya adalah 100.000, ya, tapi yang disebut dengan hemat dan sederhana kurang daripada itu, gitu. Jadi hitung-hitungan diri sendiri dulu, gitu ya. Setelah itu dikali 2, ya, yang disebut dengan hemat dan sederhana kurang daripada itu, maka bisa dikatakan hemat dan sederhana. Ya, kalau sederhana aja itu pas, sederhana aja itu pas cukup. Ya tadi misalnya 50.000 bagi seorang, ya kalau sederhana berarti 100.000 bagi 2 orang untuk belanja di dalam sehari. Wah, itu gimana tuh cara ngitungnya? Ya, kita harus mulai belajar mengenal harga, ya, barang, harga, dan seterusnya lah, dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, saya tidak kasih contoh detail kecuali nanti ada kasus ya. Oke, next, yang ketiga. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan membantu suami. Loh, kok mengelola keuangan dengan membantu suami? Ya, karena bisa jadi suami kita perlu tadi ya, kalau kita adalah jago detail, kita selalu berpikir tentang jangka pendek, makan, minum gitu ya. Nah, suami itu kan pemikir global. Kita kemarin sudah belajar tentang cara berpikir laki dan perempuan. Dan laki-laki itu berpikir selalu jangka panjang gitu. Sehingga memang perlu ada simpanan. Sementara kalau kita kebutuhannya sifatnya harian. Nah, oleh karenanya ketika suami memerlukan kebutuhan untuk jangka panjang ya, terkait dengan rumah, terkait dengan kendaraan, terkait dengan pendidikan anak, maka boleh kita membantu keuangan suami. Ya, bagaimana membantu
keuangan suami adalah belanja yang diberikan oleh suami kepada kita itu cukup. Ya, kita buat cukup. Ada seorang istri militer yang dia catering usahanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin membebani suaminya yang sudah berat, tugas-tugasnya di kantor gitu ya, dengan meminta uang yang bukan merupakan apa ya istilahnya haknya gitu, sehingga itu nanti akan membuat suaminya berpikir mencari uang yang lain yang bisa jadi tidak halal atau kita kenal sebagai korupsi. Maka dia berusaha dengan membuat usaha catering katanya supaya tidak membebani suaminya. Nah, itu adalah bagian dari membantu keuangan suami. Jadi mengelola keuangan keluarga Islami harus dilandasi prinsip keyakinan bahwa penentu dan pemberi rezeki adalah Allah. Dengan usaha yang dinati untuk memenuhi kebutuhan, sehingga memiliki komitmen dan prioritas penghasilan halal yang berkah. Jadi insya Allah, seperti hari ini ya, kita sudah mulai melakukan pemberdayaan keluarga, ada usaha-usaha setiap keluarga, bahkan itu yang menyebabkan kita mulai mengurangi konsumsi makan di luar, dan itu bisa menghemat sekali. Ya, efeknya juga memang negatif ya bagi para laba asing yang punya brand di Indonesia. Mereka mengalami kerugian karena sekarang setiap keluarga mulai melakukan pemberdayaan dengan usaha kecil-kecilan, tapi kemudian dinikmati oleh lingkungannya juga. Itu yang besar-besar pada turun gunung, ya, jualannya udah di jalanan, ya. Ada kita kenal misalnya Pizza Hut, kemudian McD, ya, KFC itu udah mulai turun ke jalan, ya. Karena apa? Efek dari bagaimana para ibu mulai sadar ya untuk melakukan usaha membantu keuangan keluarga. Next, yang keempat. Oh ya, ini ada ilustrasi tentang rezeki yang luas ya. Jadi ketika kita membantu suami, maka insya Allah rezeki keluarga itu menjadi luas, rezekinya itu adalah berkah, ya. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan rezeki yang luas dan amalan yang hebat itu bukan yang banyak kuantitasnya. Ya, jadi nafkah yang diberikan oleh suami kita kepada kita, yaitu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah amalan yang kita lakukan ini benar-benar berkah. Ya, bahkan kemudian beliau mengatakan, dan panjang umur yang diidamkan itu bukanlah yang banyak hitungan tahun dan bulannya, tapi betapa kita sudah meninggalkan legacy atau semacam warisan, ya, warisan yang benar-benar bermakna lah, ya, benar-benar bermakna sehingga itu bisa dirasakan maknanya bukan hanya oleh anak keturunan tapi juga lebih luas daripada itu, ya. Itu makna yang bisa kita ambil dari rezeki yang luas, ya, karena kita juga menolong keuangan suami. Next. Nah, ini dia. Kalau misalnya sudah bantu, udah nolong sama keuangan suami, tapi ternyata pendapatannya ya itu-itu aja, gimana? Nah, kita tidak perlu merasa bersedih ya. Karena apa? Karena Allah pasti akan memberikan kita takaran rezeki yang cukup, yang pas. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Ini dia hadis qudsinya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak baik baginya kecuali berada dalam kondisi kaya. Dan seandainya aku menjadikannya miskin, maka itu akan merusak agamanya. Maka Allah berikan kekayaan kepada dia gitu. Karena dengan diberikan kekayaan dia menjadi baik. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak baik baginya kecuali berada dalam kondisi miskin. Dan seandainya aku menjadikannya kaya, maka itu akan merusak agamanya. Ya, karena ada orang kaya yang sibuk gitu ya, gimana nih cara ngabisin uang gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak sibuk dengan Allah. Oleh karenanya diberikan miskin, supaya kemudian jadi dekat dengan Allah. Tapi ada juga yang miskin bahkan menjadi kufur, menjadi kafir. Ya, menjadi jauh daripada Allah. Karena itu kemudian diberikan kekayaan kepadanya.
Ya, jadi kita sendiri sekarang perlu untuk melihat ke dalam diri kita, lalu kemudian bersyukur kepada Allah. Ini pasti rezeki yang Allah berikan sudah pas buat kita. Mungkin ada yang mengatakan, tapi aku perlu ini, perlu itu. Tinggal minta pada Allah. Perlunya apa? Perlu menikah. Oh, insya Allah. Ya, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa akan dicukupkan. Sehingga kalau memang udah waktunya dekat, kita tinggal minta, ya Allah, aku akan menikah, belum ada gaun pernikahan, belum ada undangan yang disebarkan, kemudian belum ada makanan yang disiapkan. Ya Allah, aku minta rezeki ke lapangan untuk itu semua. Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi apa saja yang kita perlukan, tinggal minta karena Allah pasti akan memberikan takaran yang pas buat kita. Next. Yang keempat ini seimbang ya antara pendapatan dan pengeluaran. Keluarga Muslim dalam mengelola pembelanjaan harus berprinsip pada pola konsumsi Islami, yaitu berorientasi kepada kebutuhan, ya di samping juga manfaat atau need dan utility-nya, sehingga hanya akan belanja apa yang dibutuhkan dan hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat. Ya, kalau tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat, dia tidak akan beli. Ya, seseorang yang sudah pakai misalnya baju hangat gitu ya, jalan-jalan di mall, dia lihat ada baju hangat yang lain, dia akan berpikir saya perlu beli baju hangat yang lain atau cukup yang ada ini gitu. Kalau misalnya dia perlu beli karena bosan, maka dia juga harus berpikir bagaimana baju hangat yang dia pakai ini sekarang juga bermanfaat bagi yang lain. Ya, jadi ada prinsip apa saja yang mau dimasukkan ke dalam lemari kita, kita berpikir apa yang harus dikeluarkan dari lemari kita, sehingga lemari kita nggak nambah gitu ya. Lemari kita ya itu aja gitu, cuma isinya yang bertukar. Nah, ini keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ya, bersikap pertengahan dalam belanja. Kemudian yang keenam, ini ada tips-tips ya untuk menekan pemborosan di dalam belanja. Ya, buat jurnal, kemudian juga identifikasi kebutuhan, hindari tempat-tempat yang mempunyai kita ingin belanja di sana. Ya, kemudian dengarkan suara hati kita, tinggalkan kartu kredit di rumah, jangan dibawa, nanti pasti ingin belanja. Kemudian kalau belanja juga jangan lama-lama ya, sebab lebih dari 1,5 jam mulai irasional. Jadi kalau kita belanja tuh dibatasi waktunya, paling lama 1,5 jam lah. Kalau lebih daripada itu pasti kita kepingin beli ini, pengen beli itu gitu ya. Jadi udah nggak rasional lagi. Ya, jangan besar pasak daripada tiang. Next. Yang keenam, membuat tujuan keluarga, ya, tujuan keuangan keluarga. Ada hal-hal yang memang perlu untuk dicapai berupa kebutuhan jangka pendek, ya tadi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Ya, kemudian juga ada kebutuhan jangka panjang yang terkait dengan pensiun, ya mungkin nanti di usia berapa kita pensiun, kita gimana makannya, susah apa enggak, ya nanti kembali lagi ke pikiran ke nomor satunya, kemudian dana pendidikan anak pada waktu itu gimana, apakah tercukupi atau perlu ada tambahan ya, kemudian investasi apa sehingga menambah rezeki. Seperti itu harus sudah mulai dibicarakan suami istri. Next, yang ketujuh. Oh ya, ini beberapa penyebab bertambahnya rezeki tadi juga sudah dibicarakan, tapi ini ada beberapa tambahan. Next. Mencatat dan mengatur cash flow. Setiap penghasilan dicatat ya, untuk memudahkan untuk mengetahui berapa sih penghasilan yang diterima dari keluarga. Ya. Bisa dari gaji pokok, ya, bisa dari hasil bisnis atau mungkin hadiah-hadiah ya. Kemudian untuk penghasilan dapat dicatat agar mengetahui seberapa besar setiap bulan atau rata-rata penghasilannya yang ada agar dapat dievaluasi ya, serta mengetahui modal keuangan yang harus dikelola. Next, seperti ini catatannya. Ya, ini dia. Ya, jadi ada income statement, ada balance sheet ya. Sehingga ketemu nanti keuangannya. Ini saya sertakan dengan jasa keuangan, jasa perencana keuangan ya.
Dan jadi kalau misalnya ada yang perlu silahkan menghubungi, saya sendiri tidak kenal, tapi di sini kita bisa ambil pelajarannya. Ternyata catatan itu bisa berupa daftar pemasukan, daftar pengeluaran ya, sehingga ketahuan tuh net cash flow-nya. Kemudian bagaimana untuk membalance atau menyeimbangkan, yaitu dengan daftar aset dan daftar hutang, sehingga ketahuan kekayaan bersih kita berapa sih, gitu ya. Ini ada tulisan-tulisannya. Baik, next, ini akhir dari pembicaraan kita. Setelah bicara panjang melebar, ya apa nih yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan ini? Kita berharap kepada Allah, semoga Allah selalu memberkahi rezeki kita. Ya, apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah rezeki yang bisa digunakan dan bermanfaat, ya, bukan hanya oleh diri sendiri, tapi juga oleh keluarga kita, insya Allah, sampai kemudian kita bisa ya ke slide yang pertama, yaitu menjadikan anak keturunan kita kuat, ya, anak keturunan kita juga sejahtera. Ya, dengan kesejahteraan dan kekuatan kita berharap kita dan anak keturunan kita bisa memenuhi kewajiban dalam rukun Islam yang paling berat, yaitu rukun haji, ya, kan itu memerlukan dana yang cukup banyak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.